saya saksi hidup sebagai penonton Iya, gitu. Jadi iya, waktu saya masih kecil datang ke hall A Basket, nonton semua pemain ini, itu hero banget kan. Apalagi kita lagi getol-getolnya basket waktu itu SMP. Kembali lagi bersama Mas Yunas. Ini akan ada sesi kita namakan tanya ringan atau disingkat taring. Waduh. Mudah-mudahan ringan beneran ya pertanyaannya. Ya, tapi tricky. Oke. Boleh dibilang mau menggali nih sebenarnya dari sosok seorang Pak Yunas. Udah siap Mas ya? Siap. Oke, nanti dijawab cepat terus ada sedikit alasan lah. Oke. Gitu, semacam rapid quick fire gitu ya. Oke. Kita mulai. 3 point atau slam dunk? 3 point. Nggak bisa slam dunk. Simple aja ya. Kalau ringnya diturunin Tetap 3 point. tetap 3 point ya. Karena poinnya lebih besar. Lebih besar. Klub favorit NBA? Miami Heat. Pemain Dwayne Wade. Udah Ya, karena langsung. Miami Heat ya kan alasannya apa ya, Dwayne Wade lah. Jadi kalau tapi pemain favorit NBA-nya Dwayne Wade all time. all time. Wow. All time. Alasannya kenapa? Sorry, ya kalau Jordan udah pasti semua. Iya, Kalau orang Eh, NBA nggak ada idolain Jordan ya aneh lah. Itu udah pasti nomor 1. Tapi selain itu saya Dwayne Wade. Kenapa ya maksudnya? iya. Orangnya bisa manage ego. Oke. Satu ya, waktu LeBron James datang dia lebih prefer jadi orang kedua dibanding orang pertamanya, tapi dia bantu timnya jadi juara. Terus kalau perlu dilihat di antara generasinya dia waktu itu ada mungkin Carmelo Anthony, ada LeBron James, ada Dwayne Wade. Dwayne Wade yang pertama bawa timnya juara. Ya, dengan komposisi pemainnya yang waktu itu ya ada Shaquille O'Neal, Yeah. ada Jason Williams, tapi justru semua orang itu Shaquille O'Neal dan semua waktu itu ada Gary Payton kalau nggak salah. Dia yang bawa timnya dengan ya baru berapa tahun kan waktu itu di Miami Heat, dan saya lihat dan orangnya juga kelihatannya ya, saya nggak kenal tapi di itu tuh humble, terus bisa surrounding players, bisa distribusi bola, bisa poin, ya makanya ngefans sampai sekarang sih. Dia ambil semua tanggung jawab ya saat itu ya ketika Miami Heat itu. Iya. Nah, berikutnya adalah LeBron atau Kobe? Kobe. Ya kalau menurut saya sih jauh definitely Kobe sih ya. Karena ya championship dia lebih banyak, kemudian prestasi achievementnya juga lebih banyak, membuat timnya lebih baik. Itu saya ngelihat itu di Kobe instead of LeBron James. Posisi favorit kalau main basket? Point guard. Waduh. Ya, karena dulu main point guard. Wajar berada di posisi paling atas juga di IBL. Karena harus arrangement ya kan? Harus arrangement, Betul. harus passing bola. Sekarang pindah cabang. Klub sepak bola favorit? Waduh, ini susah banget. Nggak ada. Nggak punya ya? Nggak ada. Timnas Indonesia udah ya? Ya, timnas Indonesia lah pasti. Tapi kalau klub nggak ada. Nggak ada ya. Sarapan ideal versi Bapak Junas? Jarang sarapan. Roti. Oh, sesimpel itu. Roti. Roti. Karena biasanya nggak sarapan juga. Oke. Judul lagu paling suka? Wow. Banyak ya. Judul lagu paling suka. Ini agak nggak mainstream sih, tapi nggak apa-apa ya. Fight Till Die, Pennywise. Woi. Sabar aja nih. Kalau band yang paling disuka? As I Lie Dying. Non mainstream juga. Non mainstream nih, benar-benar alirannya. Arti kesuksesan untuk seorang Bapak Junas? Membuat orang di sekitar kita lebih baik. Oke, itu ya, benar-benar akhirnya benar itu sukses ya. Ya. Kalau kebahagiaan? Kebahagiaan Artinya? Pulang, ya klise sih, pulang ngeliat keluarga, bisa senyum, bisa kumpul keluarga, dan kehidupan di keluarga kita makin hari, makin tahun makin baik. Menurut saya itu kebahagiaan ya, karena dengan semua yang kita lakukan di luar,
bekerja kan ujung-ujungnya balik ke rumah gitu. Betul. Kalau ketika kita ngeliat kondisi rumah kita lebih baik, menurut saya itu definisi saya. Oke, nice. Pertanyaan terakhir, ini sebenarnya mungkin challenge yang belum pernah, saya yakin sih belum pernah sih, atau udah lupa, jangan-jangan masih inget sih pemain. Saya mau coba challenge Mas Junas, sebutkan the best atau starter nih untuk the best pemain Indonesia yang legend aja deh. Kalau IBL yang aktif nanti panjang nanti urusannya. Waduh. Starter dari 5. Ya, pokoknya 5 nih. By position atau boleh by position atau lebih enak by position lah. Sambil disebutkan Mas, ditulis terus kemudian disebutkan karena apa atau punya memori apa sama pemain ini misalnya. Boleh Mas di review nih dari Inal siap kayak apa nih memori ataupun segala sesuatu tentang The Best Five tadi. Semua pemain yang saya tulis nih saya saksi hidup sebagai penonton gitu. Jadi waktu saya masih kecil datang ke Hall A Basket, nonton semua pemain ini ya itu hero banget kan, apalagi kita lagi gitu-gitu basket waktu itu SMP. Inal saya waktu itu nonton waktu tim nasional lawan siapa saya lupa ya, tapi di situ menang dan superior sekali mainnya. Inal itu baik dari sisi passing, game situation, kemudian pointsnya juga, dan secara postur kan ya dibanding tim nasional dan dibanding tim lawan waktu itu kalau nggak salah Filipina ya, saya lupa, itu di Hall A tuh saya nonton. Kok bisa ya dengan postur ini di basket yang katanya notabene harus posisi tinggi, dia lead game semuanya. Jadi saya benar-benar wah ini hebat banget ini orang gitu. Dan kemudian kan main di Aspak gitu ya. Setiap gamenya jenderalnya dia. Kalau nggak salah dulu di komentator kan sempat bilang Inal sang jenderal gitu kan. Dan benar gitu. Leadershipnya, passion, kesabaran waktu dia bawa bola, dia tahu kapan harus skor. Ya itu saya. Dan kemarin saya lihat di Instagram sedikit masih jago ternyata. Masih jago. Saya senang banget waktu itu pas di situ lihat Inal main. Wah, hebat banget gitu. Thomas Teddy ya eksplosif. Kemudian waktu itu lokal yang kita ingat kan nggak satu-satunya, cuman yang melakukan dunk paling sering untuk pemain lokal saat game pada saat itu kan nggak banyak. Ya Thomas Teddy ini, dan nggak cuma 1 kali 2 kali, sering gitu. Dan bukan cuma standar dunk gitu, dia bisa alley-oop, bisa two hand dunk dan sebagainya. Kalau dikomparasi dulu Ali Budi Mansyah atau Thomas Teddy gitu ya biasanya. Iya betul kan, selalu itu kan Budi Jordan atau Thomas Teddy. Kemudian di era itu kan dia dengan Thomas Teddy dengan stylenya, kemudian rambutnya dikuningin, kadang-kadang dia tulis sesuatu di itu. Saya lihat gimana dia membuat pertandingan itu menjadi lebih showtainment. Iya. Ya, menurut saya itu smart thing yang perlu diikuti juga oleh seorang pemain. Ketika jago, gimana supaya orang tuh bisa mengingat dia, ya dengan showmanship-nya, dengan entertainment-nya. Menurut saya Thomas Teddy one of the best lah yang melakukan itu di nasional. Romy Chandra ini juga menurut saya kalau semua orang nggak mengakui Romy Chandra sebagai pemain terbaik sih aneh ya. Dengan posisinya sangat efektif, kemudian leadership-nya. Ini pipennya ya, kalau Jordan. Pipennya ya waktu itu ada Budi Jordan, ada Romy Chandra gitu. Mainnya juga he's all that lah gitu. Waktu dia di paint, dia bisa dominating, dia di range area dia bisa dominating, kemudian dia bisa bawa teman-temannya itu, dan posturnya kan buat pemain Indonesia udah pas banget gitu kan. Jadi oke lah. Loli waktu saya nonton ya di badan besar posisi 3-4. Waktu itu posisi 3-4 nggak ada badan yang sebesar Loli ya, semua pasti kalah gitu kan. Tapi saya lihat game by game dia nggak on off. Jadi average-nya dia selalu di situ. Terus pertanyaan, waktu pemahaman awal kan, karena badannya besar ini. Ternyata waktu itu kan saya sempat main juga di liga lah, meskipun nggak lama. Kemudian tanya
Saya sering ngobrol gitu, terus tanya juga, kok bisa gitu ya? Dia mainnya average tinggi. Ternyata dia punya kedisiplinan yang sangat luar biasa. Oke. Gitu. That's why Orang belum di sampai lapangan, dia udah di lapangan. Kemudian dia shooting drillnya lebih banyak, dia maintain conditionnya. Bahkan yang saya dengar, meskipun sekarang udah senior, masih tuh jaga kondisinya. Jadi menurut saya sih kenapa Loli one of example bahwa hasil di lapangan itu nggak terjadi seketika. All iya, preparation, small all preparation. things itu matters gitu. Itu kenapa juga sampai boleh dibilang main sampai di usia sangat lanjut ya. Iya, Loli ya. Loli kan kalau nggak salah waktu itu sampai 40 ya, umur 40 dan hebat. masih dominating mainnya. Iya, iya. Ya bukan cuma sekedar main dia di bench, enggak, masih dominating. Jadi makanya itu saya kenapa pilih Loli. Iya. Victor Roaring, saya nonton juga dari kecil dengan posisi postur yang tinggi, main center, smart player. Kemudian waktu itu saya pernah main di Satria Muda, sempat juga satu tim dengan Victor Roaring. Di situ kelihatan banget sih seberapa smartnya seorang Victor Roaring. Apalagi sebagai center. Ya, dia mungkin nggak banyak kontribusi points yang terlalu dominating, tapi banyak sekali situasi yang terjadi karena Ito gitu. Kemudian dia di masa itu center yang bisa nembak 3 point. Oke, ya betul. Ya kan? Paint area ya no doubt lah, dia pasti nguasain, dia bisa rebound, bisa segala macam. Jadi saya di posisi center Victor Roaring karena apa yang dilakukan pada saat waktu itu, smart player sebagai center, kemudian bisa outer range shooting, itu yang dilakukan center-center sekarang kan. Dan Victor Roaring udah lakukan itu dari tahun berapa. Jadi makanya saya pilih Victor Roaring. Untuk coach, untuk menangani the best 5 tadi? Untuk nanganin best 5 siapa ya? Head coach-nya? Rastafari lah kalau saya. Senior ya. Senior, Rastafari. Legend. Apakah ada sedikit inovasi atau mungkin untuk membangkitkan memori yang saat dulu menikmati Legend? Mungkin ada game yang nantinya mungkin dihadirkan oleh IBL? Classic Games gitu? Iya, bisa jadi kan? Ada kepikiran sih, cuman mungkin nggak musim ini ya. Iya. Karena yang ini kita jalan dulu, nanti banyak lah inovasi yang kita pikirkan. Karena saya sebagai pribadi kan mengikuti perjalanan basket ya, dengan nama-nama ini saya sebagai penonton, kemudian sekarang saya diberikan kepercayaan sebagai liga, yang handle liga. Menurut saya liga punya kewajiban juga untuk menyambungkan generasi ke generasi gitu, betul, supaya orang nggak melihat apa yang sedang di layar kaca hari ini, tapi apa yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain yang lalu itu membawa impact loh sampai sekarang. Dan di seluruh dunia pun begitu. Jadi respect the elders, respect the older generation itu penting. Makanya kemarin-kemarin kita waktu yang musim sebelumnya ya ada memberikan beberapa apresiasi waktu di Bandung, waktu di Semarang. Ya supaya itu generasi sekarang tahu nih nama-nama ini. Seberapa hebatnya mereka, seberapa besar perjuangan mereka dan kontribusinya kepada liga. Gitu juga nanti pemain yang sekarang ketika mereka udah retire kita harus sambungin gitu. Keren banget. Thank you so much Pak Junas sudah hadir di Akurasi TV, tapi mungkin boleh ditanda tangan untuk kenang-kenangan nanti ditunjukkan nanti di kamera juga nih. Waduh. Barang bukti nih ya. Barang bukti. Kelihatannya baru. Ya. Sekali lagi Pak Junas, saya dan Akurasi TV, kemudian juga semua masyarakat Indonesia mencoba untuk mendoakan lah sebaik-baiknya agar semua pagelaran IBL di 2021 ini berjalan lancar, kemudian juga FIBA Asia Cup juga sukses semuanya. Kita kembali lagi bisa berada di jalur normal, hidup yang sukses, hidup yang produktif, dan sukses buat Pak Junas untuk menjadi pilot nih untuk bisa merealisasikan semua cita-cita. Amin. Mohon doanya, dukungan, sukses juga buat Akurasi TV. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Makasih.